Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakar Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7 akhlak tercela tentang materi fitnah. Pengertian secara istilah atau terminologi, fitnah berarti menuduh atau menyebarkan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain sehingga merusak nama baiknya. Secara bahasa, fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Menurut Muhammad Al-Khazandar, fitnah adalah sesuatu yang menimpa individu atau golongan berupa kebinasaan atau penurunan tingkatan iman atau kekacauan di dalam barisan Islam. Makna fitnah dalam Al-Quran. Kata fitnah dalam berbagai bentuknya digunakan dalam Al-Quran dengan beberapa makna, diantaranya a. Fitnah berarti al-ikhtibar atau ujian atau cobaan. Fitnah merupakan ujian yang diberikan Allah kepada manusia seperti dalam firman-Nya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 8. B. Fitnah berarti al-bala atau bencana atau siksaan. Fitnah juga bermakna bencana atau siksaan yang dapat menimpa manusia, sebagaimana firman Allah, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Quran Surah Al-Anfal ayat 25. Terakhir, fitnah berarti al-azab atau azab. Fitnah juga dapat berarti azab Allah di akhirat, seperti dalam firman-Nya, rasakanlah siksaanmu. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Quran Surah Al-Zariyat ayat 14. Dalil tentang fitnah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa fitnah merupakan perbuatan yang sangat berbahaya dan berdosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia agar menjauhi perbuatan fitnah karena dampaknya dapat merusak kehormatan, persatuan, dan ketentraman masyarakat. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 191. Ayat ini menjelaskan bahwa fitnah memiliki dampak yang sangat besar dan berbahaya, bahkan lebih berat daripada pembunuhan karena dapat merusak kehormatan dan ketentraman masyarakat. Bahaya fitnah. 1. Merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat. Fitnah dapat merusak hubungan dalam keluarga maupun masyarakat karena menimbulkan kecurigaan dan pertengkaran. Peristiwa fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha pada masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa fitnah ini dapat membuat keadaan umat menjadi tidak stabil. Hal ini membuktikan bahwa fitnah memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial. 2. Merusak karakter dan nama baik individu. Fitnah dapat menjatuhkan kehormatan seseorang dan membuatnya kehilangan kepercayaan dari orang lain. Orang yang difitnah bisa mengalami tekanan batin, dikucilkan, bahkan dijauhi oleh masyarakat. Selain itu, fitnah juga menghilangkan rasa kasih sayang, hormat, dan kepercayaan di tengah masyarakat, sehingga kehidupan sosial menjadi tidak tentram. 3. Menyebarkan permusuhan dan perpecahan. Fitnah tidak hanya merugikan orang yang menjadi korban, tapi juga mempengaruhi masyarakat secara luas. Fitnah sering menimbulkan kesalahpahaman, kebencian, dan pertengkaran antar individu maupun kelompok. Jika terus menyebar, fitnah dapat menyebabkan kerusuhan dan merusak persatuan serta keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. 4. Menyesatkan kebenaran informasi. Fitnah membuat orang sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Ketika berita bohong dipercaya, banyak orang dapat tersesat dan mengikuti hal yang tidak benar. Contohnya pada kisah kaum Nabi Musa yang tersesat karena mengikuti Samiri yang membuat patung anak sapi untuk disembah. Menghindari perilaku fitnah. Agar terhindar dari perilaku fitnah, seorang muslim harus berusaha menjaga ucapan, sikap, dan tindakannya. Beberapa cara untuk menghindari perilaku fitnah antara lain: a. Meningkatkan keimanan. Seorang muslim yang memiliki iman kuat tidak mudah terpengaruh oleh berita atau propaganda yang tidak jelas kebenarannya. Ia akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Dengan keimanan yang kuat, seseorang akan semakin yakin kepada Allah serta mampu menghadapi berbagai fitnah dan cobaan dalam hidup. B. Menerima dan menyebarkan informasi secara proporsional. Setiap orang harus memeriksa kebenaran informasi sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Sikap tabayun sangat penting agar tidak menyebarkan berita bohong. Informasi yang belum jelas kebenarannya sebaiknya tidak disebarluaskan karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. C. Bersikap bijaksana.
Seorang mukmin harus menggunakan akal pikirannya sebelum menerima atau menyebarkan informasi. Ia harus mempertimbangkan dampak baik dan buruk dari berita tersebut. Sikap bijaksana akan membuat seseorang tidak mudah percaya pada kabar yang tidak masuk akal atau tidak jelas sumbernya. Terakhir, memohon kepada Allah agar terhindar dari fitnah. Doa merupakan senjata bagi seorang muslim. Dengan berdoa, seseorang memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai fitnah dalam kehidupan. Doa juga membantu membersihkan hati dari sifat iri, dengki, dan prasangka buruk terhadap orang lain. Kesimpulan, fitnah adalah perbuatan menyebarkan tuduhan atau informasi yang tidak benar tentang orang lain. Perilaku ini sangat berbahaya karena dapat merusak nama baik, menimbulkan permusuhan, dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, setiap muslim harus menghindari fitnah dengan memperkuat iman, melakukan tabayun, bersikap bijaksana, dan selalu berdoa agar terhindar dari perbuatan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.